Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kami di dalam Kristus. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh merayakan Natal sekali lagi, mengingat kepada tanda cinta kasih Allah yang terbesar bagi kami, ketika Dia memberikan Kristus anaknya yang tunggal itu bagi kami. Dan biarlah ketika kami merayakan Natal, cinta kasih Tuhan boleh dinyatakan sekali lagi ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memberi firman menjadi Allah Roh Kudus yang sama yang mencerahkan pikiran supaya kami bersama-sama boleh mengerti kebenaran firman. Dan kiranya Allah Roh Kudus yang sama pula lah yang menggerakkan hati kami supaya kami menyerahkan diri kami kepada Kristus Sang Tuhan dan Sang Juru Selamat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang pertama saya berterima kasih kepada Pendeta Amin Ko dan juga seluruh jemaat maupun juga para pengurus yang memberikan kesempatan untuk boleh melayani di KKR Natal GRI Palembang pada hari ini. Setiap kali datang ke GRI Palembang ada satu sukacita besar karena selalu menemukan puji-pujian yang dipersiapkan dengan baik. Sebelum melayani firman, saya rasa di GRI Palembang setiap kali datang, saya rasa saya sudah lebih dulu dilayani dengan puji-pujian itu, sehingga sedikit, paling tidak merasa sedikit lebih siap untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya kira Bapak Ibu jemaat juga bisa merasakan Tuhan hadir, Tuhan memimpin saudara dan saya melalui puji-pujian. Saya kira Pak Amin itu salah satu alasan kalau Pak Amin ajak Tama datang ke Palembang enggak. Agak berat untuk bilang tidak Pak. Karena sangat jarang ketika kami datang kami melayani firman, pada saat yang sama kami sudah dipersiapkan untuk kemudian menyampaikan firman Tuhan. Hari ini tema yang saudara dan saya bahas adalah Kristus bintang timur yang gilang gemilang. Ini adalah jawaban dari sebuah perdebatan yang sudah berlangsung selama berabad-abad tentang siapa sang bintang timur itu. Kalau kami di NTT istilah bintang timur itu kalau saudara jalan-jalan di pinggir pantai, banyak kapal laut itu pakai nama bintang timur. Mungkin yang mereka bayangkan bintang timur itu bintang laut. Tetapi ini adalah sebuah tema atau sebuah nama yang sangat besar yang terus-menerus diperdebatkan selama berabad-abad. Bapak-bapak gereja mulai dari abad yang kedua sampai dengan hari ini masih kemudian terus memperdebatkannya. Maka hari ini saya mau ajak kita untuk melihat jawabannya di dalam Alkitab dan sudah jelas melalui tema kita, Dia adalah Kristus. Cuman pertanyaannya sekarang adalah mengapa Kristuslah yang disebut sebagai bintang timur yang gilang gemilang itu? Mari kita mulai dengan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama Yesaya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yesaya 14 ayat 12 saya akan membacakannya. Bapak Ibu membacakan Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Jadi yang pertama adalah Yesaya pasal 14 ayat 12, saya yang membacakannya. Bapak Ibu dan Saudara membaca Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-16. Saya mulai dari Yesaya pasal 14 ayatnya yang ke-12. Saya menggunakan terjemahan baru 2 sehingga mungkin akan ada sedikit perbedaan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dihempaskan ke tanah, hai penakluk bangsa-bangsa. Wahyu pasal 22 ayat 16, 2, 2, 3. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sejak zaman perjanjian lama sampai dengan masa Yesus Kristus, paling tidak sampai dengan abad yang pertama, istilah bintang timur atau istilah bintang fajar itu seringkali digunakan untuk satu planet yang hari ini saudara dan saya sebut sebagai planet Venus. Sekali lagi, pada masa perjanjian lama sampai dengan masa Yesus Kristus lahir, bahkan setelah Yesus Kristus mati, kira-kira memasuki abad yang kedua, istilah bintang fajar atau bintang timur itu menunjuk kepada planet yang hari ini saudara dan saya sebut sebagai planet Venus. Cuman pada masa itu kan orang tidak menyebutnya sebagai planet, orang menyebutnya sebagai bintang. Venus adalah bintang yang dianggap bintang yang paling terang. Dia biasanya muncul pada saat fajar menyingsing. Seolah-olah bintang ini adalah bintang yang paling terang. Saking terangnya, dia bisa menelan kegelapan malam dan menandai hari yang baru, hadirnya terang yang baru. Oleh karena itu, maka sejak masa perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru,
Kata bintang timur atau bintang fajar seringkali digunakan sebagai simbol untuk orang-orang yang dianggap memiliki kekuatan yang gagah perkasa untuk menaklukkan kegelapan. Ini digunakan sebagai simbol bagi orang-orang yang dianggap agung, orang-orang yang dianggap besar. Bahkan kalau di dalam konteks kerajaan dan perang pada masa itu, bintang timur, bintang fajar adalah simbol dari orang-orang yang dianggap tidak dapat dikalahkan. Orang yang disebut sebagai bintang timur atau bintang fajar adalah seorang penakluk. Mereka adalah raja atau pahlawan yang akan membawa kerajaannya ke dalam satu era yang baru, membawa kerajaannya kepada satu masa kejayaan, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah. Maka pada masa perjanjian lama, paling tidak dari Yesaya, Bapak Ibu dan saya akan menemukan ada perdebatan siapa bintang timur itu. Kalau kita lihat berdasarkan konteks Yesaya pasal yang ke-14, ini berbicara mengenai seorang raja yang sangat besar pada masa itu, Raja Babel, Nebukadnezar. Dia punya sebuah kerajaan yang bisa disebut sebagai kerajaan yang adikuasa pada masa itu, kerajaan yang terbesar di masa itu, kerajaan yang terkuat. Orang ini adalah seorang raja yang terlihat sangat bijak. Dia menata kota-kota yang ada di Babel itu menjadi sangat indah. Pada masa itu, orang bisa melihat bahwa kalau kita ada di bawah pemerintahan Raja Babel, Nebukadnezar, maka masa depan dari negara itu akan menjadi sangat baik. Apalagi pada masa itu Babel memiliki tentara yang sangat kuat sehingga tidak terkalahkan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, dengan seluruh deskripsi mengenai Raja Babel itu, benarkah dialah yang harus disebut sebagai bintang timur? Terang yang menaklukkan kegelapan, pribadi yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya kira cukup sederhana. Kita bisa tanya, di mana Babel hari ini? Kalau memang ini adalah negara adikuasa, kerajaan yang besar yang tidak dapat ditaklukkan, pertanyaan yang paling sederhana, di mana Babel hari ini? Orang seringkali mengidentifikasi Babel dengan Irak. Di mana dia sekarang? Kerajaan ini sudah takluk, masih di dalam perjanjian lama. Sebelum Yesus Kristus hadir, orang ini sudah ditaklukkan oleh negara yang lain atau bangsa yang lain. Kerajaan ini pernah dihancurkan. Dia adalah raja yang dapat digantikan. Dia bukan seorang raja yang tidak dapat tergantikan. Di mana Raja Babel hari ini? Di mana Nebukadnezar hari ini? Dia telah mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Sehingga sebesar apapun dia, seagung apapun dia, paling tidak dia pernah ditaklukkan oleh apa yang disebut sebagai kematian. Dan sampai hari ini dia tidak pernah mengalahkan yang namanya kematian itu. Oleh sebab itu maka saudara dan saya tidak bisa bilang bahwa dia adalah bintang timur yang sejati. Maka para penafsir itu kemudian bilang, mungkin ada tokoh yang kedua, karena ini bicara mengenai bintang yang jatuh. Kemudian diingatlah di dalam perjanjian baru itu, Tuhan Yesus bilang, saya melihat iblis itu jatuh dari langit. Kemudian orang bilang, mungkin ini adalah Lucifer. Apakah benar ini Lucifer? Mungkin saja. Kalau saudara dan saya lihat di dalam Alkitab, Lucifer atau iblis itu telah menaklukkan semua. Raja mana yang tidak pernah ditaklukkan oleh iblis? Ketika iblis menaklukkan kita, dia tidak datang dan menghancurkan kita pertama-tama dengan menghancurkan visi kita, tetapi dia akan mempengaruhi kita dengan apa yang disebut sebagai dosa, memimpin kita, membawa kita kepada kematian, dan pada akhirnya bermuara kepada neraka. Saya mau tanya, raja mana di dalam alam semesta ini yang tidak ditaklukkan oleh iblis dengan dosa? Bahkan kalau saudara dan saya mau berbicara mengenai orang-orang yang besar, dosa, kematian, dan neraka ini menaklukkan segala sesuatu. Semua bangsa pernah ditaklukkan olehnya. Oleh karena itu ada yang bilang iblislah yang disebut sebagai bintang timur itu. Raja-raja agung di dalam perjanjian lama seperti Daud, Salomo pernah ditaklukkan oleh dosa. Hari ini mereka tidak ada karena mereka telah mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Nabi-nabi sehebat apapun dia, bagi orang Yahudi nabi yang paling besar adalah Musa. Sebab itu hari ini Tuhan seolah-olah menyembunyikan mayatnya. Orang Israel tidak menemukan kuburannya. Kenapa? Ada seorang penulis Yahudi mengatakan, kalau seandainya kuburan Musa ditemukan, penyembahan itu akan berganti dari penyembahan kepada Yahweh dengan penyembahan di kuburannya Musa. Terlalu besar nabi ini. Tapi pertanyaannya, nabi yang besar ini apakah pernah dia menaklukkan iblis? Saudara, saya bisa melihat bahwa ada banyak pelayanan yang baik, tetapi dia juga pernah ditaklukkan oleh apa yang disebut sebagai dosa. Dia pernah dinaklukkan oleh apa yang disebut sebagai kematian. Iblis terlihat begitu kuat, iblis terlihat begitu perkasa. Saudara dan saya ada di dalam ruangan ini. Sehebat apapun saudara dan saya pernah jatuh di dalam dosa.
Saudara dan saya satu saat akan berhadapan dengan kematian. Artinya, saudara dan saya tidak bisa menaklukkan apa yang disebut sebagai kerajaan kegelapan itu begitu saja, yang dipimpin oleh pribadi yang namanya Lucifer itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, saudara dan saya menemukan pengharapan ketika Alkitab memberi jawaban. Yesus Kristus datang dan berkata, "Akulah bintang timur yang gilang gemilang itu." Bintang timur, raja yang besar, penakluk segala sesuatu itu, bukan Lucifer, tetapi Yesus Kristus. Alkitab menggambarkan Kristus bukan datang dari dalam kerajaan kegelapan, tetapi dia datang dari kerajaan terang. Dia datang untuk menaklukkan iblis. Jika iblis menaklukkan segala bangsa, jika iblis pernah menaklukkan semua pahlawan, tidak ada pahlawan yang tidak pernah ditaklukkan oleh iblis. Kalaupun mereka menang, mereka menaklukkan iblis dan dosa. Itu terjadi karena Kristus pertama-tama memenangkan mereka. Oleh sebab itu maka saya tadi bilang bahwa iblis itu terlalu kuat. Namun kemudian Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa Kristuslah yang telah menaklukkan 3 musuh besar yang tidak pernah ditaklukkan oleh siapapun. Yang pertama, dialah yang telah menaklukkan iblis, dialah yang telah menaklukkan dosa, dan dialah yang telah menaklukkan apa yang disebut sebagai kematian. Iblis, dosa, dan kematian ini adalah kekuatan yang sangat besar yang telah menaklukkan semua manusia tanpa terkecuali. Tadi saya sebut Daud, saya sebut para nabi. Hari ini yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin agama, para pendiri agama yang paling besar sekalipun, mereka ditaklukkan oleh iblis, dosa, dan kematian. Satu-satunya pribadi, sekali lagi, satu-satunya pribadi yang telah menaklukkan iblis, dosa, dan kematian adalah Kristus. Saya mau ingatkan kita satu istilah ini, sulung dari segala kebangkitan. Dia disebut sebagai sulung dari segala kebangkitan. Mengapa dia disebut sebagai sulung dari segala kebangkitan? Bukankah sebelum Yesus bangkit sudah ada orang yang bangkit? Sekali lagi, sebelum Yesus Kristus mengalami kebangkitan, sudah ada orang yang bangkit dari kematian. Di dalam perjanjian lama ada yang bangkit. Di dalam perjanjian baru Yesus membangkitkan orang mati. Ketika Yesus mati, ada orang-orang yang mati di dalam kubur yang bangkit kembali. Jadi apa yang dimaksud dengan dia adalah sulung dari segala kebangkitan? Sulung dari segala kebangkitan. Paling tidak satu makna ini. Satu-satunya pribadi yang bangkit dari antara orang mati dan tidak pernah mati lagi adalah Yesus Kristus. Maka satu-satunya pribadi yang telah menaklukkan apa yang disebut sebagai kematian sebagai konsekuensi dosa. Nanti di bagian akhir, yang menaklukkan dosa dan iblis yang menggoda manusia untuk berdosa, satu-satunya adalah Kristus. Oleh sebab itu dia berkata, "Akulah bintang timur yang gilang gemilang itu." Dialah satu-satunya pribadi yang telah menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini. Ketika Filipi pasal 2 mengatakan, segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Hari ini saudara dan saya bukan orang Yahudi. Meskipun sebagian dari orang Batak mengaku mereka bagian dari suku Yahudi yang hilang itu. Saya tidak tahu saudara orang Yahudi asli atau enggak. Tapi saya kira kita harus jujur bahwa kita bukan orang Yahudi. Tetapi saudara dan saya menyanyikan puji-pujian bagi Kristus. Mengapa? Karena Kristus telah menaklukkan semua bangsa. Di dalam perjanjian lama, itu seolah-olah hanya ada satu bangsa yang begitu dekat dengan Tuhan, itu adalah orang-orang Israel. Hari ini, saudara dan saya masuk di dalam kategori bangsa-bangsa yang datang kepada Kristus, memberikan penyembahan kepada dia, memberikan puji-pujian kepada dia. Kenapa? Karena dia telah menaklukkan semua bangsa di bawah kakinya. Bukan iblis yang menaklukkan dunia ini, tetapi Kristuslah yang telah menaklukkannya. Kristuslah yang telah menaklukkan hati banyak orang dan memberi pengharapan bagi dunia. Bapak Ibu, saya tidak tahu, ada satu orang namanya Napoleon Bonaparte itu. Saya tidak tahu apakah dia sudah selamat atau enggak ketika dia mengucapkan kalimat ini. Sekali lagi, Napoleon, orang berdebat dia Kristen sejati atau enggak, tapi perhatikan kalimat ini. Sebelum dia mati, dia mengucapkan kalimat ini. Saya telah mengenal banyak orang. Sekali lagi, saya telah mengenal banyak orang dan saya memberitahu Anda bahwa Yesus itu bukan manusia. Saya kenal banyak orang, tetapi Yesus itu bukan manusia. Pikiran manusia yang dangkal hanya melihat kesamaan antara Yesus Kristus dengan pendiri-pendiri kerajaan. Kalau pikiran kita dangkal, kita hanya akan lihat kesamaan Yesus dengan pendiri-pendiri kerajaan. Bahkan Allah-Allah di dalam agama yang lain. Tetapi antara Kristen dengan agama-agama lain ada jarak yang tidak terbatas. Aku, Alexander Agung, Julius Caesar, kami telah mendirikan kerajaan berdasarkan kekuatan kami.
Tetapi hanya Yesus Kristus yang mendirikan kerajaannya berdasarkan kasih. Dan hingga hari ini masih ada jutaan orang yang mau menyerahkan nyawa bagi dia. Sekali lagi saya tidak tahu Napoleon ini adalah orang yang sudah diselamatkan oleh enggak atau belum ketika mengucapkan kalimat ini. Tapi matanya cukup tajam untuk melihat bahwa hanya ada satu pribadi yang telah menaklukkan manusia di dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kemudian Bapak Ibu dan saya, apa yang mau kita ambil sebagai kesimpulan dari bagian yang pertama ini? Kalau ada satu pribadi yang disebut sebagai raja di atas segala raja, saudara dan saya tidak bisa menunjuk kepada pribadi yang lain kecuali Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus yang saudara dan saya rayakan kelahirannya hari ini, dia adalah raja di atas segala raja. Ini pengharapan bagi kita. Di salah satu cabang yang saya layani, anak seorang bapak, kalau Bapak Ibu lihat orangnya tinggi besar, punya dua anak, satu laki-laki satu perempuan. Lalu kemudian anak perempuan itu harus pergi kuliah di Amerika. 1 bulan sebelum pergi, anaknya pergi kuliah di Amerika, yang matanya terus berkaca-kaca itu papanya. Satu kali saya duduk sama dia, saya tanya, kenapa sedih sekali? Lalu dia bilang, sebentar lagi anak saya sudah akan pergi. Saya pegang pundaknya, saya bilang, Bapak badannya besar. Kita kadang-kadang laki-laki nih ya, badan kayak gorila, hati kita Barbie. Gampang sekali menangis. Iya Pak, saya sedih. Itu apa ya, orang Batak pakai istilah boru panggaruan atau apalah saya. Tapi itu anak perempuan yang sangat dia kasihi. Lalu waktu sudah mau berangkat, 2 hari kemudian mau berangkat, pada saat saya datang dan ada di cabang itu, mereka tanya, Bapak ada di mana? Saya bilang saya ada di gereja. Dia datang dengan istri bawa anaknya. Lalu kemudian datang, dan biasa begitu kita berdoa sama-sama. Kemudian saya tanya, mau doa apa? Anak perempuannya, ya, anak yang mau pergi, anak kadang-kadang mau pergi tinggalin rumah, dia senang ya. Doakan biar Tuhan sertai Pak. Anak perempuannya ngomong dengan senyum-senyum. Papanya sekali lagi dengan air mata bilang, saya nggak tahu apa yang akan terjadi dengan anak saya di sana. Kemudian sebelum saya berdoa, sebelum saya bagi firman, saya bilang, Pak, ingat prinsip ini. Our God is the Lord of the universe. Allah kita adalah Tuhan atas alam semesta. Kristus yang saudara dan saya punya ini adalah Tuhan atas alam semesta. Saudara dan saya bisa menyerahkan apapun kepada dia, dan tidak seharusnya saudara dan saya takut dan khawatir terhadap apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Sekali lagi, orang Kristen punya pengharapan, orang Kristen punya kekuatan, dan tidak seharusnya kita takut terhadap apapun yang ada di dalam alam semesta ini, yang kata Kristus bisa merebut jiwa kita, menghancurkan tubuh kita, tetapi tidak bisa mengambil kehidupan daripada kita. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan atas alam semesta. Maka tidak seharusnya saudara dan saya hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam apa yang disebut sebagai ketakutan. Ada bapak-bapak badannya besar, mau pergi ke kamar mandi malam hari, bangunin istri, jagain. Saya kira, di mana Kristus? Kenapa istri harus jadi juru selamat? Yang kayak begini, istri meninggal dia nih, kehilangan pengharapan. Ada orang, mungkin Bapak Ibu tertawa dengan yang ini, tetapi bagaimana dengan yang berikut ini? Bapak Ibu yang punya usaha, Bapak Ibu yang punya pekerjaan, apa yang telah membuat Anda takut sehingga Anda mengkompromikan iman Anda ketika menjalani usaha, pekerjaan, dan studi? Terlalu besarkah pergumulan itu? Jika Kristus adalah raja di atas segala raja, maka tidak ada satu pergumulan yang seharusnya saudara dan saya khawatirkan sampai saudara dan saya itu harus meninggalkan dan mengabaikan Sang Kristus ini. Kadang-kadang saudara dan saya gampang bilang Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia adalah bintang timur yang gilang gemilang, gak ada yang bisa menaklukkan dia. Tetapi seringkali kita mengkompromikan iman kita karena ketakutan kita. Banyak anak muda itu, kalau masih belum punya pacar, belum punya kerja, rajin sekali datang gereja. Tiap kali waktu doa, kan gereja punya waktu doa. Kalau di Depok itu Sabtu sore, di Cikarang itu Sabtu pagi. Kalau mereka lagi bergumul dengan kerja, bergumul dengan pasangan hidup, itu kita hamba Tuhan datang gereja minder. Itu pemuda sudah duduk di situ sebelum hamba Tuhan datang. Ini siapa hamba Tuhannya? Tapi nanti kalau dia sudah dapat apa yang dia minta sama Tuhan, entah kerjanya, entah pacarnya, kita cari dia setengah mati, sibuk. Pacarnya dan pekerjaannya bisa berubah menjadi Tuhannya.
Rasanya kadang-kadang mau ajak jemaat, mari kita berdoa biar dia kehilangan pacar dan pekerjaan, supaya dia tahu kembali kepada Tuhan dan berlutut sama Tuhan. Cuman kan gak bagus juga begitu. Saya tidak tahu di Palembang ada yang kayak begitu enggak. Tapi kalau ada, bertobatlah, karena Kristus yang Anda punya itu adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah sang bintang timur yang gilang gemilang itu. Tapi mungkin saudara dan saya berkata, ya dia Raja di atas segala raja. Orang Kristen ngomong begitu gampang, Pak. Tetapi kami sulit sekali untuk melihat kemuliaannya. Seringkali ini yang menjadi pertanyaan. Dia disebut sebagai bintang timur yang gilang gemilang, Raja di atas segala raja. Seluruh lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa dia Raja, bahwa dia Tuhan. Ngomong kayak begitu gampang, tapi kami tidak melihat kemuliaannya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat jawabannya. Kenapa saudara saya sulit sekali melihat kemuliaan Tuhan? Yang pertama, yang menghalangi penglihatan kita terhadap kemuliaan Kristus adalah mata kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang biasa. Ini mentalitas orang-orang biasa. Orang-orang biasa itu lebih suka melihat hal-hal spektakuler. Sekali lagi, orang-orang biasa cenderung mencari hal-hal yang luar biasa. Kadang-kadang jangan luar biasa, tidak biasa saja pun itu bikin kita tertarik. Kalau saudara dengar Injil tentang Tuhan Yesus terus-menerus bosan. Di Jakarta itu Bapak Ibu, kemacetan bisa terjadi dan berkilo-kilometer karena hal yang tidak penting. Satu kali saya dari Depok menuju ke Cikarang, biasanya Bapak Ibu kalau tidak macet dari Depok menuju ke Cikarang sampai ke tol itu nggak sampai 15 menit saya sudah masuk tol. Tapi ada satu masa saudara, 1 jam lebih saya belum sampai tol yang biasanya belum 15 menit. Lalu kemudian karena hati itu sudah khawatir sekali, takut terlambat pelayanan, itu kita nyetir di Jakarta. Kami punya Bapak Ibu di sini saya tidak tahu macet ya, tapi kan macet itu bikin kita punya emosi terkuras. Belum naik di mimbar kita sudah emosi gitu. Di sini mau naik mimbar dihibur dengan puji-pujian yang agung kepada Tuhan, di sana di jalan kita emosi duluan. Kadang-kadang terpaksa harus lewat di bahu jalan. Istri saya sering bilang, Tama jangan lewat bahu jalan. Saya bilang enggak, bahu jalan dicipta untuk hamba Tuhan biar gak terlambat. Kali itu Bapak Ibu macet lama sekali, yang tadinya saya bilang 15 menit bisa 1 jam lebih. Lalu kemudian sampai di satu titik, di depan itu tidak ada apa-apa, tetapi di sebelah kiri jalan, di atas jembatan itu ada 3 anak muda berdiri dan lihat ke bawah. Karena saya sudah jengkel, saya pikir di depan gak ada apa-apa, berarti semua orang melambat gara-gara lihat mereka bertiga kan. Saya turunin kaca, saya tanya, ada apa? Gak ada apa-apa Pak. Jadi kalian lihat apa di bawah? Nggak ada, kami cuma berdiri di sini. Dalam hati saya, aduh dari tadi kami harus macet-macet hampir 1,5 jam demi tidak ada apa-apa. Kalau jawabannya ada emas di bawah, oke lah. Atau Kristus menampakkan diri di bawah jembatan, oke lah. Tapi inilah orang-orang biasa. Kita berhenti mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang penting karena ada yang tidak biasa. Ketika Yesus Kristus datang di dalam dunia, dia terlihat biasa, bukan? Ketika saudara dan saya membaca Alkitab, Yesus Kristus akan terlihat biasa. Mentalitas orang-orang yang biasa adalah mereka terus-menerus mencari hal-hal yang tidak biasa, hal-hal yang spektakuler. Ini adalah penghalang pertama. Itu sebabnya banyak orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus Kristus. Karena waktu mereka minta tanda, Yesus nggak kasih tanda. Paulus bilang, orang Yahudi itu lebih tertarik kepada apa yang disebut sebagai tanda-tanda ajaib. Tetapi yang kami beritakan adalah Kristus. Ini menjadi sebuah tantangan yang besar bagi saudara dan saya. Atau yang kedua, Bapak Ibu, karena Yesus itu tampil secara sederhana. Kadang-kadang saudara dan saya, masalah ada pada pikiran kita ketika kita lihat Yesus, apa sih yang istimewa dari Yesus? Rasanya sama aja kan ya? Apa bedanya setelah Bapak Ibu percaya Yesus dengan hari ini? Sebelum percaya Yesus dengan hari ini, setelah percaya Yesus. Biasanya ada sukacita, tetapi setelah bertahun-tahun jadi Kristen, rasanya sukacita itu biasa. Kalau saudara punya handphone baru, itu orang lain gak boleh pegang. Kita pengen lihat terus, tetapi kalau sudah biasa lihat itu, ya itu juga menjadi sesuatu yang biasa.
Orang muda, dua orang muda yang pacaran karena jarang ketemu, sesekali ketemu. Begitu ketemu sukacita. Nanti waktu menikah, hari pernikahan itu adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan. Betul, sampai dengan kira-kira tahun pertama dan tahun kedua. Hari pertama masuk kepada pernikahan, masuk ke dalam kamar. Besok pagi waktu bangun kaget, ih kok ada orang di sini? Baru lihat, oh iya tadi malam sudah menikah. Setelah 9 tahun masih kaget nggak? Masih kaget? Mungkin iya. Ih, kenapa masih dia? Hal yang merupakan anugerah yang seringkali saudara dan saya syukuri, ketika terus-menerus ada di dalam kehidupan saudara dan saya, lama-lama terlihat biasa. Pertama kali jumpa dengan Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terlihat luar biasa, tapi lama-lama dia terlihat seperti hal yang biasa bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena makin lama, kadang-kadang kita kehilangan hal yang terpenting yang disebut sebagai esensi. Seorang pengkhotbah itu pernah bilang begini, Natal yang pertama, kalau saudara dan saya itu seperti kalau saudara dan saya datang ke sungai, dari jauh tuh nggak kelihatan apa-apa, kelihatan biasa saja. Tapi begitu sampai ke pinggir sungai itu, Bapak Ibu dan saya akan bersyukur. Kenapa? Karena sungai itu begitu jernih, mata kita bisa melihat ke dalam sampai ke dasarnya, dan seluruh keindahan alam yang Tuhan ciptakan terlihat dengan sangat jelas. Bagaimana dengan Natal hari ini? Dia bilang Natal hari ini itu seperti saudara dan saya pergi ke sungai. Dari jauh sungai itu terlihat warna-warni, ramai sekali. Tapi begitu saudara dan saya mendekat, saudara dan saya akan menemukan sampah yang telah menutup seluruh air sungai itu, sehingga kita tidak lagi bisa melihat anugerah Tuhan yang tersembunyi di dalamnya. Berapa kali sudah Bapak Ibu dan saya merayakan Natal? Lama-kelamaan jadi biasa kan ya? Berapa kali sudah Bapak Ibu dan saya berkata Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami? Tapi lama-lama ini kemudian menjadi sesuatu yang biasa. Yesus terlihat sama saja. Dan inilah bahayanya. Nah tadi saya bilang Napoleon itu orang yang mungkin bukan orang percaya, tetapi dia bisa melihat perbedaan antara Kristus dengan yang lain. Dan salah satu kunci bagi saudara dan saya untuk bisa menikmati hidup adalah melihat apa yang disebut sebagai perbedaan. Pendiri GRI itu, Pendeta Stephen Tong, sering bilang begini, orang bodoh hanya melihat persamaan, tetapi orang yang cerdas menemukan perbedaan. Bahaya kalau saudara dan saya menemukan atau mendefinisikan sesuatu hanya berdasarkan persamaan. Bapak Ibu dan saya punya mata berapa? 2 kan ya? Bapak Ibu tidak mau jawab, nggak punya mata. Kita punya mata 2. Sapi matanya berapa? Kita punya hidung berapa? Anak kecil jawab. Sapi punya hidung berapa? Lubang hidungnya sapi berapa? Kita punya lubang hidung berapa? Ini anak-anak yang jawab, sekarang orang tua. Kalau begitu, kalau hanya persamaan saja, manusia dan sapi sama kan? Kalau saudara dan saya mengambil kesimpulan hanya berdasarkan persamaan-persamaan, Alkitab secara filosofis, secara spiritual, saudara dan saya akan menemukan betapa bodohnya kita. Orang yang cerdas harus menemukan apa yang disebut sebagai perbedaan. Hal yang membedakan manusia dari binatang. Sama ketika Yesus datang dan dia terlihat begitu sederhana, terlihat sama dengan seluruh manusia. Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya dituntut untuk menemukan apa yang disebut sebagai perbedaan. Dan saya mau tawarkan beberapa perbedaan yang memberi petunjuk Yesus berbeda dari yang lain, meskipun dia terlihat sangat sederhana. Memang ketika dia datang, dia terlihat sama dengan saudara dan saya. Kalau Alkitab mengatakan Allah itu adalah Allah yang besar, kalau seandainya ada yang disebut sebagai Allah, maka Allah itu mestinya adalah Allah yang perkasa. Kalau Allah itu ada, maka seharusnya dia mulia. Tetapi ketika Allah menjadi manusia, Yesaya mengatakan semaraknya tidak kelihatan. Yang Alkitab mau katakan kepada Bapak Ibu dan saya adalah kira-kira demikian. Kalau kita baca Alkitab, melihat kepada Yesus Kristus sebagai manusia, dan kelihatannya dia tidak beda dengan kita, dia sama dengan kita, itu memang rencana Tuhan. Sekali lagi, kalau Yesus terlihat biasa saja, dia tidak terlihat mulia. Kalau memang dia Allah yang besar, kenapa dia tidak mulia? Dia terlihat biasa-biasa saja. Oh ya, karena memang Allah merencanakannya demikian. Sebelum dia datang, Alkitab sudah bilang bahwa ketika Mesias datang, semaraknya tidak kelihatan. Dia tidak ingin dilihat, tidak ingin dipandang. Banyak orang tidak ingin memandang dia, tidak menginginkan dia. Kenapa? Karena Tuhan memang desain demikian. Supaya saudara saya menemukan 2 hal ini. Yang pertama, Allah itu harus jadi manusia, sama seperti saudara dan saya, untuk menunjukkan betapa lemah dan rapuhnya manusia.
Kalau saudara bilang, dia manusia biasa. Kenapa kalau dia besar? Dia bintang timur yang gilang gemilang. Kenapa dia adalah terlihat sebagai manusia biasa? Orang Yahudi melihat dia sebagai manusia biasa. Oh ya, karena memang Allah mendesain dia, Allah merencanakan dia, supaya ketika dia datang, dia jadi manusia persis sama seperti saudara dan saya. Kalau saudara baca di dalam Alkitab ada orang menghina Yesus Kristus, menganggap dia tidak mulia, iya, wajar. Karena dia menjadi sama seperti saudara dan saya yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau saudara dan saya melihat kepada Kristus dan menemukan dia begitu rapuh, kadang-kadang dia menangis seperti kita menangis. Kadang-kadang dia lapar seperti kita lapar. Kadang-kadang dia terlihat lemah sama seperti kita mengalami apa yang disebut sebagai kelemahan. Bahkan dia mengalami kematian sama seperti saudara dan saya mengalami kematian. Ingat bahwa Allah memang mendesain Kristus ketika dia datang sedemikian untuk memberi petunjuk bahwa saudara dan saya rapuh, lemah, dan satu saat akan mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Dia tidak tampak mulia untuk memberi petunjuk siapa saudara dan saya. Dia tampak sangat lemah. Dia tampak tidak berarti untuk memberi petunjuk kepada saudara dan saya siapa kita, apapun posisi sosial kita. Pandemi mulai tahun 2020 itu pergumulan, tetapi juga saya kira itu anugerah. Di dalam konteks itulah saudara dan saya bisa lihat siapa kita, bukan? Harta kekayaan kita tidak bisa menolong kita, jabatan kita tidak bisa menolong kita. Salah satu bupati di tempat di mana saya melayani, pada saat COVID lagi meningkat, dia bupati, tapi dia nggak dapat kamar. Saudara tahu, dia meninggal di daerah yang tidak dia pimpin. Kenapa? Karena di daerah tempat dia pimpin, semua rumah sakit penuh. Pada hari itu, kekuasaan bukan apa-apa. Saudara dan saya berusaha untuk melindungi diri. Entah bagaimana, COVID itu bisa masuk ke rumah kita kan ya. Ada jemaat yang nggak mau datang gereja karena takut kena COVID. Pada saat sudah mulai buka, saya telepon, ayolah gereja. Enggak pak, ada COVID. Sangat tertib. Tapi kemudian waktu anaknya datang kunjungi dia, anaknya pulang, dia sakit. Satu waktu dia telepon saya, Pak, saya kena COVID. Saya tanya, kok bisa? Iya pak, anak datang kunjungi, entah dia bawa makan atau bawa apa, lalu orang tua kena. Padahal orang tuanya nggak mau keluar. Mereka berusaha untuk melindungi diri, tetapi penyakit itu ingin bersahabat dengan mereka. Kadang-kadang COVID itu seperti gembala yang baik yang mencari dombanya. Gembala gak berani keluar cari domba-dombanya, COVID datang dia cari satu-satu. Saya masih ingat waktu kami mulai panggil jemaat kembali, itu jemaat bilang begini, Pak, kami nggak datang ke gereja Pak. Jadi pertama kali kita tutup ibadah, ada beberapa orang yang komplain, Pak, kenapa ibadah ditutup? Bukankah kita harus beribadah setiap hari Minggu? Saya bilang iya, tapi pemerintah suruh tutup. Jadi saya lah yang kelihatan tidak rohani. Itu pertanyaan banyak sekali. Tapi begitu setelah COVID makin lama makin naik Bapak Ibu, lalu kemudian pemerintah kadang-kadang kan buka, kita boleh ibadah. Itu panggil jemaat, itu setengah mati. Termasuk jemaat yang tadi WA, kenapa harus ditutup ibadahnya? Satu kali saya WA, saya telepon, datang lalu dia bilang, Pak, COVID. Tapi kemudian saya pergi ke mall, saya ketemu mereka. Satu keluarga lagi makan. Jadi habis makan pas salaman saya bilang, Pak, Bu, saya khawatir COVID sudah jadi Kristen. Kenapa Pak? Bapak bilang tidak mau ke gereja karena takut COVID kan ya. Jadi COVID ada di gereja, COVID nggak ada di mall. Seharusnya kalau mau konsisten tidak ke mall, tidak ke gereja. Tetapi ini memberi petunjuk kepada kita, kita rapuh. Dulu kalau saya naik kereta Bapak Ibu, orang mau batuk di dalam kereta nggak ada masalah. Itu sampai kadang-kadang di dalam kereta kita lagi duduk, masuk kereta di Depok itu Bapak Ibu, begitu kita masuk, ada yang bilang itu transportasi yang paling baik yang disediakan pemerintah. Itu dia belum rasa naik kereta. Ada masa di mana kalau jam padat, begitu kereta buka pintu Bapak Ibu masuk, dia tutup, kita nggak bisa lagi masuk, nggak bisa bikin apa-apa. Sudah, kita kalau masuk begini sampai selesai begini, padatnya minta ampun. Nah dalam konteks begitu sebelum pandemi kita tuh biasa aja ketika ada orang batuk, bahkan ada tuh sampai wah, ya, kita biasa aja, memang hari-hari begitu. Tetapi begitu ada COVID, sudah di kereta duduk berjarak pun, kalau ada orang bersin, semua kaget. Dia cik semua. Jadi bersin itu seperti wabah yang sangat besar. Kita semua khawatir. Untuk memberi petunjuk kita lemah. Tapi seringkali saudara saya menutupi kelemahan kita. Kristus menjadi manusia, dan saudara dan saya bilang, coba lihat dia hina, dia lemah, dia bukan apa-apa.
Ya, dia jadi seperti saudara dan saya untuk mempertontonkan siapa saudara dan saya. Allah mendesain Kristus untuk menggambarkan siapa kita. Kalau begitu dia sama dengan kita, ada beda enggak? Ada. Kristus mengalami seluruh kelemahan kita. Dan ketika saudara dan saya mengalami kelemahan-kelemahan seperti yang Kristus alami, seringkali kelemahanlah yang menjadi alasan bagi saudara dan saya untuk bikin dosa, kan ya? Ketika kita lapar, kita mencuri. Kelemahan kita menjadi alasan untuk kemudian melakukan dosa. Ketika saudara dan saya terdesak, saudara dan saya pakai alasan kami ini manusia yang lemah. Berapa banyak orang di dalam gereja ketika mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan dan kemudian dikonfrontasi oleh hamba Tuhan, seringkali bilang, memang kami ini manusia yang lemah, kami bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Saya kira itu bukan sebuah kalimat yang salah sepenuhnya, tetapi juga seringkali dijadikan sebagai alat untuk mengafirmasi atau menerima bahwa saya adalah orang lemah, sehingga wajar kalau saya berbuat dosa. Bapak Ibu, Kristus mengalami seluruh kelemahan yang Bapak Ibu dan saya alami, dan ada bedanya. Ketika Kristus mengalami seluruh keterbatasan manusia, dia bukan hanya tidak berdosa, dia tidak menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk berbuat dosa. Dia tidak menjadikan kelemahan sebagai apa yang disebut sebagai afirmasi terhadap dosa. Dia bukan hanya tidak berdosa, tetapi dia memuliakan Tuhan, memuliakan Bapanya di dalam kelemahan. Sekarang saudara dan saya bisa lihat perbedaannya dengan sangat jelas. Tuhan membuat dia, mengizinkan Allah jadi manusia sama seperti kita, lemah seperti kita, untuk mempertontonkan siapa kita, sekaligus mendidik saudara dan saya bahwa kelemahan bukan alasan untuk berdosa. Seringkali kita menjadikan kelemahan-kelemahan kita, sekali lagi, sebagai alasan untuk berbuat dosa. Kristus memberi petunjuk yang berbeda. Di dalam kondisi yang paling lemah, di dalam kondisi yang paling terbatas, dia bukan hanya tidak berdosa, tetapi dia mempermuliakan Allah. Disinilah perbedaannya. Maka penulis kitab Ibrani berkata, dia mengalami seluruh kelemahan manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa. Bintang timur yang gilang gemilang itu bukan adalah bintang timur yang ketika dia hadir membuat saudara dan saya terkagum-kagum, tidak. Karena dia harus jadi sama seperti kita. Tetapi juga pada saat yang sama dia membuktikan bahwa dalam kondisi sama seperti kita, iblis, dosa, dan kematian dapat ditaklukkannya. Mengapa Allah mengizinkan pribadi itu semaraknya tidak kelihatan? Karena Bapak Ibu dan saya bisa melihat prinsip yang kedua di dalam Alkitab. Mesias itu haruslah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Dia adalah pribadi ilahi, tetapi Allah ini harus menjadi manusia. Ini yang saudara dan saya rayakan pada hari raya Natal, bukan? Tetapi kalau dia jadi manusia sama seperti kita, ya pasti dia tidak akan kelihatan seperti yang saudara dan saya bayangkan. Hari ini di Indonesia, saya bulan November yang lalu, kami beberapa hamba Tuhan itu kemudian menulis tulisan untuk membantah satu ajaran yang sementara beredar di Indonesia saat ini, yaitu Yesus itu manusia dan dia bukan Allah. Penolakan terhadap posisi Yesus sebagai Yahweh, Yesus sebagai Logos, dan seterusnya. Kenapa? Karena kalau lihat Yesus, ya Yesus biasa-biasa saja. Tetapi Bapak Ibu, saya mau ingatkan bahwa tidak ada keselamatan kalau Allah tidak pernah jadi manusia. Sekali lagi, tidak ada keselamatan kalau Allah sejati, yaitu Yesus Kristus, tidak pernah menjadi manusia. Karena Alkitab memberi petunjuk kepada saudara dan saya bahwa kalau ada juru selamat yang mengganti saudara dan saya, dia harus Allah sejati sekaligus manusia sejati. Di dalam Alkitab ada kalimat ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Banyak orang bilang ini adalah hukum balas dendam, lex talionis. Tetapi itu bukan hukum balas dendam. Orang salah menafsir ayat itu, mereka akan bilang itu balas dendam. Tetapi kalau saudara dan saya memperhatikan dengan tepat konteksnya, saudara dan saya akan menemukan satu prinsip ini. Nilai satu manusia sama dengan satu manusia. Di dalam perjanjian lama, kalau saya dengan sengaja atau tidak sengaja nabrak sapi orang dan mati, saya bisa ganti dengan uang, saya bisa ganti dengan 3 kambing. Jadi kalau ada hewan yang lebih besar bisa diganti dengan hewan yang lebih kecil, cuman jumlahnya lebih banyak. Tetapi mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu berlaku bagi manusia. Untuk memberi petunjuk bahwa manusia tidak bisa diganti dengan apapun. Bapak Ibu, ketika Allah menciptakan dunia ini, sudah ada ordonya itu. Ada Allah, ada manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, dan ada ciptaan yang lain.
Seberapa banyak pun ciptaan yang lain ini dikumpulkan untuk dibawa kepada Allah mengganti manusia, itu sesuatu yang tidak mungkin. Oleh sebab itu Allah berkata, aku tidak berkenan kepada korban persembahanmu. Saya kira saya pernah sampaikan contoh ini di Palembang. Kalau saya buru-buru datang kemari dan kemudian waktu dari Depok nyetir, kemudian saya lewat di satu daerah di mana ada kios, lalu kemudian ada seorang yang punya jualan di situ, punya anak kecil, anak itu tiba-tiba nyebrang jalan dan kemudian tanpa sengaja saya tabrak anak itu dan anak itu langsung meninggal. Waktu papanya keluar dengan marah, apa yang akan saya lakukan? Waktu papanya tanya, siapa yang tabrak anak saya? Kemudian saya bilang saya, dan begitu papanya marah, papa kalau marah mungkin dia ke dalam, lalu kemudian dia ambil pedangnya, dia tanya, siapa yang bunuh anak saya? Dengan takut saya bilang, saya pak, tapi saya nggak sengaja. Meskipun kamu nggak sengaja, kamu nggak bisa kembalikan anak saya sudah mati. Apa yang akan terjadi kalau saya bilang begini, pak, kalau begitu saya ganti anaknya? Kamu mau ganti pakai apa? Saya punya 3 ekor anjing bagus-bagus di gereja. Kira-kira ketika saya ganti anaknya dengan 3 ekor anjing, dia senang atau dia marah? Kenapa dia marah? Anaknya cuma 1. Saya kasih 3 anjing. Kalau dia marah, saya bilang, kalau bapak marah, oke lah, 3 mungkin gak cukup. Saya akan kelilingi seluruh Depok, dan semua anjing yang bagus di Depok akan saya bawa untuk gantikan anak bapak. Apakah dia makin senang atau dia makin marah? Kita bisa tahu dia makin marah. Saya akan bilang, oke bapak, kalau bapak makin marah, masih kurang. Saya melayani di Cikarang juga pak. Jadi saya akan cari semua anjing yang paling bagus di Cikarang, ganti anak bapak. Anjing saya, anjing Depok, anjing Cikarang, semua untuk anak bapak. Kalau dia bisa makan RW, banyak itu. Kalau dia makin marah, saya akan bilang, pak, saya mau KKR di Palembang. Saya akan bawa semua anjing di Palembang, ganti anak bapak. Bapak ibu, makin banyak saya sebut, makin marah dia. Pertanyaannya, kenapa? Harusnya kan dia bisa happy. Kalau saya tabrak 1 sapi, kemudian saya bilang seluruh kambing atau seluruh domba yang ada di Depok, Cikarang, Palembang saya bawa, ganti kerbau atau sapinya bapak, saya yakin dia akan bilang, ambil semua, bawa kemari. Tapi kalau urusan anaknya, dia nggak akan bilang itu. Kenapa? Karena ketika Allah menciptakan manusia, ini adalah ciptaan yang paling tinggi, ciptaan yang paling berharga, tidak bisa diganti oleh apapun. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Memberi petunjuk ini kepada saudara saya. Yang bisa ganti manusia, cuman manusia. Tetapi untuk ganti manusia yang berdosa, manusia yang menggantinya harus suci. Oleh sebab itu, maka juru selamat harus sekaligus Allah sejati dan manusia sejati. Ketika Yesus Kristus datang, dia menjadi manusia, sama seperti saudara dan saya. Tetapi kemudian dia mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan, bahkan dia mengalami penderitaan sampai mati, sehingga Alkitab bilang semaraknya tidak kelihatan. Tetapi kalau saudara memperhatikan dengan teliti, ini adalah sebuah kematian yang paling unik. Tadi saya bilang satu-satunya orang yang mati, bangkit dan tidak mati lagi adalah Kristus. Tapi yang kedua saudara, satu-satunya orang yang mati dan kemudian bangkit dari dirinya sendiri adalah Kristus. Dia pernah bilang begini, aku memiliki hidup, aku berkuasa untuk memberinya. Tapi kemudian dia nggak berhenti di situ kan ya? Dia bilang apa? Aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Kalau dia mati, dia tidak mati karena manusia bunuh dia. Alkitab bilang manusia membunuh dia, iya, tetapi dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Dia bangkit karena Bapa membangkitkan dia, ya dan amin untuk itu. Tapi dia sendiri bilang, aku berkuasa untuk mengambil hidupku kembali. Satu-satunya pribadi yang mati karena menyerahkan nyawa dan berkuasa mengambilnya kembali cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Bahkan saudara saya mesti ingat, satu-satunya pribadi yang tahu kapan mati, siapa yang bikin dia mati, bagaimana cara mati, cuma dia. Saya nggak tahu kita yang ada dalam ruangan ini kapan akan mati. Toh satu saat kita akan mati. Tapi nggak ada di antara saudara dan saya yang bisa bilang kepada istri kita, 3 hari lagi saya akan mati, dengan cara apa dan seterusnya. Tapi Yesus Kristus, waktu dia masuk ke Yerusalem, dia kasih semacam nubuat ini, Bapak Ibu. Aku akan masuk ke Yerusalem dan kemudian akan ditangkap dan diadili. Ini kan hal pertama, ditangkap dan diadili oleh pemimpin-pemimpin agama, dijatuhi hukuman salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu benci sekali sama Yesus. Mereka sering sebut dia nabi palsu. Sebenarnya di dalam Alkitab itu perjanjian lama itu sederhana untuk membuktikan nabi palsu, yaitu nubuatnya tidak terjadi. Tapi waktu Yesus jalan menuju ke Yerusalem, mereka punya tangan itu gatal untuk nggak tangkap Yesus.
Jadi sambil mereka benci, sambil mereka menggenapi nubuatnya, mereka tangkap dia. Kalau saya jadi mereka, yang saya lakukan adalah saya tidak tangkap dia, supaya dia masuk hidup, dia keluar hidup. Dengan demikian masyarakat tahu dia nabi palsu. Tapi anehnya, mereka nggak bisa tahan tangan mereka. Begitu dia masuk, mereka sudah merencanakan penangkapannya dia. Setelah itu mereka tangkap. Mereka kan yang menggenapi nubuat pertama. Nubuat kedua, mereka akan mengadili dan kemudian menjatuhkan hukuman mati dengan salib. Ya kenapa mereka nggak jatuhkan hukuman yang lain? Tapi mereka menetapkan hukumannya adalah disalib. Waktu Pilatus tanya, harus dijatuhi hukuman apa? Mereka bilang disalib. Jadi mereka menggenapi itu. Satu demi satu yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus digenapi oleh mereka. Itu sebabnya mereka sangat khawatir dengan nubuat itu. Maka mereka minta penjaga kubur. Bapak Ibu masih ingat mereka datang kepada Pilatus, mereka bilang, si penyesat itu bilang dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka minta kasih penjaga, jaga kuburnya. Kenapa? Karena semua yang dinubuatkan oleh Yesus sudah terjadi. Dan bukan kebetulan mereka lah yang menggenapi nubuat itu. Tinggal satu yang akan terjadi, yaitu Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu, siapa saksi pertama kebangkitan Yesus Kristus? Siapa yang pertama kali melihat bahwa Yesus bangkit? Seringkali secara naif kita langsung bilang perempuan-perempuan itu. Tapi ketika perempuan-perempuan itu datang, penjaga kubur sudah nggak ada lagi kan ya? Mereka sudah lari dan mereka bersaksi kepada pemimpin-pemimpin agama bahwa orang yang kalian kuburkan itu sudah bangkit. Yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara adalah, siapa di antara manusia yang bisa memprediksi secara presisi mengenai kematiannya? Cuman satu yang bisa melakukan itu, yaitu pribadi yang disebut sebagai penghulu hidup. Dia memang terlihat biasa seperti kita. Dia mengalami kematian untuk mengganti saudara dan saya, tetapi melalui kematian inilah dia membuktikan bahwa dia berbeda dari kita ketika dia bangkit dari antara orang mati, dan dengan demikian dia menaklukkan 3 musuh terbesar tadi, iblis, dosa, dan kematian. Semua pemimpin agama ditaklukkan oleh 3 musuh ini dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Siapapun orang yang paling agung di dalam sejarah, mereka tidak dapat menaklukkan 3 musuh yang terbesar ini. Tetapi Alkitab berkata bahwa saudara dan saya memiliki sang bintang timur yang gilang gemilang itu. Dialah yang telah menaklukkan musuh yang terbesar yang tidak dapat ditaklukkan oleh manusia. Supaya apa? Supaya saudara dan saya melalui sang bintang timur itu perlahan-lahan boleh dituntun kepada apa yang disebut sebagai kehidupan. Dia menaklukkan kematian supaya saudara dan saya melihat kehidupan. Dia menaklukkan iblis bukan hanya sekedar supaya saudara dan saya melihat penggenapan janji perjanjian lama bahwa dia akan menghancurkan kepala ular. Dia menaklukkan iblis supaya ketika saudara dan saya ada di dalam dia, saudara dan saya bahkan punya kuasa untuk menghardik sang iblis ketika dia menggoda saudara dan saya. Hari ini bahkan banyak orang punya asumsi kalau usir setan itu pekerjaan pendeta. Jadi kalau ada yang kerasukan, mereka bawa kepada pendeta. Kalau dia punya banyak duit, dia simpan. Tapi kalau ada yang kerasukan, dia bawa buat pendeta. Jadi pendeta urus yang gitu-gitu. Saya bersyukur melayani di Reform urusan yang kayak begini agak kurang. Tapi sebelum masuk ke Reform, saya pernah melayani kira-kira 4 tahun di luar. Dan dalam 4 tahun itu Bapak Ibu, kadang-kadang orang telepon jam 2 malam. Pikir ada apa, Pak? Tolong, ada yang kerasukan. Lah, situ bisa usirkan. Nggak bisa, Pak. Tapi saya mau kasih tahu satu hal ini. Semua orang yang ada di dalam Kristus, Kristus telah menaklukkan dunia ini. Roh Kristus, Roh Kudus itu ada di dalam dia. Dan Alkitab bilang, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Seharusnya pekerjaan menaklukkan iblis dan pekerjaannya bukan hanya pekerjaan hamba Tuhan. Kita semua nih hamba Tuhan. Kalau saya dan Pak Amin dan juga Bapak Ibu yang ada di depan inilah hamba Tuhan, lalu Bapak Ibu nih hambanya siapa? Kita semua hamba Tuhan. Roh Kudus ada pada kita. Kuasa untuk menaklukkan iblis itu ada pada saudara dan saya. Apa sih yang dikhawatirkan oleh kita hari ini? Dia bukan hanya menaklukkan kematian, dia bukan hanya menaklukkan iblis, tapi juga dia juga menaklukkan dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Supaya saudara dan saya yang ada di dalam dia pun memiliki kuasa untuk menaklukkan dosa itu. Berhentilah berlindung di balik kelemahan kita. Kita seringkali berlindung di balik kelemahan dan keterbatasan kita. Kami adalah orang-orang lemah, orang-orang yang terbatas. Sehingga wajarlah kalau seandainya kami melakukan dosa A, B, C, dan D. Betapa jahatnya saudara dan saya ketika seolah-olah saudara dan saya berkata bahwa karya Kristus itu tidak cukup bagi kita.
Saya mau tutup khotbah hari ini dengan mengingatkan Bapak Ibu. Sekali lagi, saya tidak tahu orang yang bernama Napoleon yang saya sebutkan tadi itu sudah diselamatkan atau belum. Mungkin saja dia adalah orang yang belum diselamatkan dan satu saat dia akan binasa. Tapi kok dia bisa melihat dengan sangat tajam, lebih daripada apa yang dilihat oleh orang Kristen. Karena orang Kristen hari ini cenderung terjebak di dalam apa yang disebut sebagai kedangkalan. Seharusnya saudara dan saya melihat lebih jauh daripada apa yang dilihat oleh Napoleon Bonaparte. Kristus yang saudara dan saya punya adalah sang bintang timur yang gilang gemilang itu. Dia gilang gemilang karena dia telah menaklukkan semua musuh yang terbesar di dalam dunia ini. Iblis, dosa dan maut. Dia menaklukkan itu supaya ada damai di antara kita dengan Tuhan. Dan bukan perang. Dia menaklukkan semua itu supaya ada damai di antara saudara dan saya satu dengan yang lain. Dia mati supaya kita hidup. Dia yang benar telah dihancurkan, bahkan mengalami kematian, supaya saudara dan saya menikmati pembenaran dari dia. Karena dia telah berdiri pada posisi saudara dan saya. Di dalam dunia ini nggak ada cinta kasih yang lebih besar daripada ini. Natal bercerita mengenai hal ini. Zaman dulu kalau orang baca novel, mereka selalu tertarik dengan cerita mengenai seorang pangeran yang meninggalkan kerajaannya, meninggalkan harta kekayaannya untuk bersatu dengan putri yang cantik jelita. Sering digambarkan sedemikian. Oh, ada pangeran yang meninggalkan kerajaannya karena cinta, menempuh perjalanan yang panjang, berjumpa dengan seorang putri yang cantik jelita. Dia meninggalkan semua itu dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Alkitab juga menceritakan kepada saudara dan saya mengenai cinta kasih sang pemilik kerajaan sorga itu. Dan saudara perhatikan ini, di dalam dunia ini tidak ada seorang pangeran yang pernah menempuh perjalanan sejauh yang ditempuh oleh Kristus. Allah menjadi manusia, dia menempuh perjalanan dari sorga menuju ke bumi. Dan ketika dia mengalami apa yang disebut sebagai kematian, Bapak Ibu dan saya, itu berarti dia melanjutkan perjalanan dari sorga menuju ke bumi, dari bumi kembali ke sorga, tetapi dia singgah di satu titik yang hari ini secara teologis disebut sebagai neraka. Waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan dari Allah adalah inti neraka itu. Sehingga kalau Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Yesus telah menempuh perjalanan ini dari sorga menuju ke bumi. Tidak ada pangeran yang pernah melewati proses ini. Sekarang dia akan kembali dari bumi menuju ke sorga. Tetapi sebelum ke sana dia singgah di satu titik yang saudara dan saya sebut sebagai neraka, keterpisahan dari Allah. Terlalu panjang perjalanan itu. Pertanyaannya sekarang adalah untuk apa? Untuk mendapatkan putri yang cantik jelita. Lalu mereka hidup bahagia selama-lamanya. Mari kita jujur, Yesaya dan Yeremia menyebut saudara dan saya bukan sebagai putri yang cantik jelita, tapi mereka pakai dua kata yang sangat kasar, yaitu pelacur dan perempuan sundal. Dia menempuh perjalanan yang panjang dari sorga menuju ke bumi, dari bumi kembali ke sorga, sehingga di satu titik yang disebut sebagai neraka, yang saudara dan saya nggak mau singgahi itu, demi mendapatkan orang-orang yang disebut oleh para nabi sebagai pelacur dan perempuan sundal. Orang-orang yang tidak layak untuk mendapatkan cinta kasih sama sekali. Tetapi dia mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang kreatif. Allah menjadi manusia supaya semua orang yang percaya kepada dia itu kemudian perlahan-lahan diubahkan hari demi hari, mengalami pengudusan hari demi hari untuk menjadi mempelai perempuannya. Ini yang disebut sebagai kasih yang kreatif. Natal adalah kasih yang kreatif. Banyak orang tidak percaya peristiwa Natal, Allah jadi manusia. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Berapa banyak di antara orang waktu mendengar berita Natal mereka terima begitu saja. Lebih banyak yang nggak bisa terima. Waktu saya studi filsafat, Bapak Ibu, ini contoh terakhir supaya Bapak Ibu lihat betapa besar anugerah Tuhan itu. Teman kuliah saya bukan hanya Kristen cuma satu, lebih banyak itu Muslim dan ateis. Natal kami sama-sama happy, mereka juga bisa happy dengan kita. Satu teman yang ateis bilang, kalian kalau Natal saya senang juga untuk dua hal. Yang pertama, Natal itu bikin kita pergi kemana saja, ketemu lagu Natal bagus-bagus. Tapi yang kedua, Natal itu bisa dinikmati karena diskonnya gede. Itu yang dia nikmati. Lalu satu kali dalam percakapan dia bilang, yang saya sulit percaya adalah bagaimana kamu belajar filsafat dan kamu percaya Yesus itu Allah. Kamu kan belajar filsafat. Bagaimana seorang yang belajar filsafat masih mau jadi pendeta? Kamu berarti kamu bukan hanya mau percaya Allah jadi manusia, tapi kamu juga harus menceritakan Allah jadi manusia, kan ya?
Lalu kemudian saya bilang beginilah, kalau seandainya kamu nggak percaya pun, saya mau tanya, kalau memang Allah itu ada, kan dia tidak percaya Allah ada. Kalau seandainya Allah itu ada, secara filosofis menurut kamu, dia bisa tidak melakukan apa yang dia inginkan? Oh ya, kalau dia ada, pasti dia bisa lakukan apapun yang dia inginkan. Kalau dia ada dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan dan dia sanggup, kalau dia mau menjadi manusia harusnya bisa dong. Oh iya bisa. Jadi saya bilang nggak ada masalah dengan apa yang saya yakini. Masuk akal kok. Pertama, karena Allah ada, tapi saya sangat sulit percaya. Saya bilang saya bersyukur kamu sulit percaya. Untuk membuktikan kepada kamu dan kepada saya paling tidak, ini yang saya beritakan. Kalau kamu tidak percaya, itu adalah petunjuk bahwa kamu tidak sanggup untuk memikirkan Allah jadi manusia. Seorang filsuf sekalipun sulit untuk memikirkan jalan keluar keselamatan adalah Allah menjadi manusia. Yang kedua, kamu sulit percaya bukan karena kamu tidak sanggup memikirkan bersama dengan seluruh dunia ini, tidak sanggup memikirkan Allah jadi manusia. Yang kedua, kamu sulit percaya karena kamu tidak pernah bisa menjadikan Allah jadi manusia. Jadi kamu tidak sanggup memikirkannya, kamu tidak sanggup buat. Kenapa? Karena meskipun kamu menyebut diri kamu filsuf, kamu tetap manusia biasa. Tapi dia Allah, dia sanggup untuk merancangkannya, dia sanggup untuk menjadikannya, supaya manusia sadar bahwa itu anugerah. Dan saya kasih tahu kamu, saya percaya bukan karena saya bodoh. Toh nilai saya kadang-kadang lebih bagus dari kamu. Saya percaya, kalau saya percaya itu karena anugerah Tuhan. Saya bisa mempercayai sesuatu yang kamu nggak percayai, karena Tuhan beranugerah bagi saya. Sekarang saya mau mengajukan pertanyaan yang sama bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia? Tidak percaya. Pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Kenapa saudara percaya sesuatu yang tidak dipercaya oleh orang lain? Mengapa saudara bisa mempercayai sesuatu yang di dalam dunia ini lebih banyak orang nggak percaya itu? Kalau saudara bisa percaya hari ini, saudara mesti sadar, kepercayaan itu hanya bisa ada bukan karena saudara terlalu cerdas, karena banyak orang cerdas tidak mempercayai itu. Saudara hanya bisa percaya semata-mata karena Tuhan beranugerah bagi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa Kristus adalah sang bintang timur yang gilang gemilang itu. Dia adalah pribadi yang telah menaklukkan musuh terbesar manusia, iblis, dosa, dan kematian, untuk membuktikan bahwa dia adalah sang penghulu hidup. Dia adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang mencintai kita sehingga dia telah menaklukkan segalanya bagi kita. Dan Allah yang sama itu adalah Allah yang memanggil kita untuk menyerahkan diri kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Kristus sang bintang timur yang gilang gemilang itu. Kami bersyukur karena dia adalah Allah yang hidup, yang telah menjadi manusia. Dan oleh karena dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka dia telah menaklukkan musuh-musuh yang tidak dapat kami taklukkan. Dia menderita dan mati, namun dia bangkit untuk mengalahkan iblis, dosa, dan kematian yang telah menaklukkan manusia dari abad pertama sampai dengan hari ini. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, dan kami berdoa mengucap syukur pula untuk tangan-tangan yang terangkat, yang telah melihat perbedaan Kristus dari yang lain dan menyerahkan diri kepada Kristus untuk menikmati penebusan Tuhan. Biarlah Tuhan berbelas kasihan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.